Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Laila Syafati dengan NIM 4004031650015. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai conveyor. Pertama, kita membuat frame terlebih dahulu dengan menggunakan aluminium extrusion double model dengan ukuran 20 mm. Kemudian selanjutnya kita membuat extrusion, yaitu sebesar atau sepanjang 447,6 mm. Kemudian setelahnya kita rotate 90 derajat. Lalu di sini kita samakan dulu untuk rollernya berada di angka 50. Kemudian setelah itu kita copy dengan cara kita rename terlebih dahulu menjadi frame 1, kemudian copy, kemudian pada folder conveyor kita klik kanan paste new. Kemudian setelahnya kita tinggal ngedrag saja. Di sini lebar antara aluminium atau antara frame adalah 100 mm. Kemudian setelahnya kita membuat sketch. Ini untuk belt holdernya. Di sini kita menggunakan new sketch dengan rectangle selebar 5 mm. Kemudian setelahnya kita lakukan move atau di drag supaya rapi, supaya sisinya seimbang. Kemudian di extrusion sebesar 600 mm, yaitu sepanjang frame. Kemudian setelahnya kita menambahkan legs atau kaki-kaki dengan menggunakan aluminium extrusion single. Di sini kita juga menggunakan yang lebarnya 20 mm. Setelahnya kita add, kita carinya di Make Mastercard dengan insert melalui group insert. Kemudian selanjutnya kita lakukan extrusion dengan perintah atau dengan operasi cut untuk memendekkan kaki-kaki dari conveyor. Setelahnya kita lakukan assemble atau assembly dengan join antara legs dengan frame conveyor. Karena di sini posisi kakinya belum sesuai, kita harus merotate terlebih dahulu, kemudian kita drag sesuai dengan panjang atau lebar dari kaki yang kita inginkan. Kemudian setelahnya pastikan bahwa sisi kanan kiri sudah sesuai dan tidak ada yang keluar dari garis atau keluar dari frame.
Selanjutnya, setelah itu kita lakukan copy legs. Di sini saya move dulu setiap kerangkanya agar dia sesuai dengan skalanya atau kotak-kotaknya sesuai. Kemudian saya melakukan copy legs agar kaki-kakinya tercopy, karena di sini kita butuh 4 kaki dan baru dapat 1 kaki. Kemudian setelah itu kita move atau kita drag, kita geser sebisa mungkin antara kaki satu dengan kaki lainnya seimbang ukurannya. Kemudian setelahnya kita copy kaki satu dan kaki dua, kita drag, kita sesuaikan juga dengan frame. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat sketch baru untuk membuat bearing holders. Oh no, bukan. Di sini kita membuat pulley terlebih dahulu, yang dimana ukurannya adalah 22 sampai 25. Kemudian di tengahnya itu ada shaft yang ukurannya 8 mm. Nah, setelah itu kita lakukan extrusion selebar 80, dimana kita menyesuaikan dengan lebar beltnya. Nah, lalu kemudian di sini kita drag, kita sesuaikan sebisa mungkin ukurannya atau posisinya sesuai dengan belt holdernya. Kemudian di sini kita melakukan extrusion di bagian shaft. Yang pertama itu ukurannya 50 mm, yang kedua adalah 132, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah seimbang, di sini kita melakukan insert. Di sini kita insert bearings. Kita akan insert bearings karena kita hanya tinggal menambahkan bearing saja. Di sini bearings 608. Kita pilih yang ball bearings. Kemudian download, kemudian setelah terdownload sesuaikan. Nah, di sini kita bisa melakukan assembly dengan join. Kita pilih komponen yang akan kita join atau kita rigid. Kemudian di sini letaknya, posisinya kita sesuaikan. Kemudian setelahnya kita melakukan copy, lalu paste new bearingsnya agar kita bisa mengcopy bearings di sisi satunya. Seperti itu. Di sini kita sesuaikan juga posisinya, jangan sampai kelebihan. Setelah itu kita membuat belt holdernya, membuat bearing holdersnya. Di sini kita drag dulu, kita copy dulu ke sisi sebelahnya, ke sisi yang lainnya, seperti itu. Kemudian kita membuat bearing holders dengan menambahkan rectangle yaitu 40 x 60, kemudian menambahkan sketch berupa lingkaran berukuran 40 dengan diameter 40, kemudian menambahkan dua lingkaran dengan ukuran 5 dengan diameter 5 mm. Nah, setelahnya di sini kita copy bearingsnya agar dia bergeser atau kita menambahkan komponen bearings pada belt holder. Jadi belt holder juga dilengkapi dengan bearings.
Sama seperti sebelumnya, di sini bearingsnya juga kita copy, lalu paste new, lalu kita drag ke arah satunya seperti itu. Di sini kita menambahkan extrusion baru selebar 20 mm. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan sketch. Kita tambahkan rectangle berukuran 40 kali 40 mm. Di sini sama, kita tambahkan 2 buah lingkaran berukuran 5 mm, diameter 55 mm. Kemudian di sini kita melakukan extrusion sebesar 28 cm, di mana tambahan 20 cm tambah 8 cm 8 mm. Kemudian di sini kita sejajarkan, kita rapatkan agar tidak ada celah. Nah, selanjutnya di sini kita membuat bolongan. Bolongannya itu tepat di tengah-tengah, yang fungsinya nanti akan untuk baut atau screw. Kemudian selanjutnya kita tambahkan screw pada masing-masing lubang. Untuk lubang pada bearing holders itu kita menggunakan screw berukuran 5 mm dengan panjang 14 mm. Kemudian untuk yang holders atau yang bagian kotak tadi itu kita menggunakan 5 mm dengan panjang kurang lebih 30 atau sampai 35 mm. Nah, setelah itu masing-masing kita assemble dengan menggunakan join. Kemudian untuk kedalamannya kita sesuaikan. Nah, untuk menambahkan atau memindahkan itu mudah dengan melakukan duplikat join. Kemudian selanjutnya kita tambahkan screw berukuran 5 mm. Kemudian panjangnya itu 30 mm. Kemudian kita lakukan assembly dengan join. Nah, seperti ini. Masukkan. Baik. Nah, itu kedalamannya kita sesuaikan supaya di sini frame dan holdersnya tidak terlepas atau tidak terpisah. Lalu kita lakukan duplikat join. Kemudian kita tambahkan screw, kali ini dengan ukuran 6 mm atau M6, lalu dengan panjang kurang lebih 45 mm. Nah, sebelum itu karena tadi ada kesalahan pembuatan lubang, maka kita di sini melakukan sketch ulang hanya di bagian extrusionnya saja. Di sini kita melakukan cut. Pertama kita membuat circle dulu di tengah-tengah, kemudian di extrusion cut selebar 45 menyesuaikan dengan ukuran panjang dari bautnya.
Kemudian di sini kita melakukan langkah yang sama untuk melakukan screwing atau menambahkan baut pada lubang-lubang yang belum tertutupi baut. Kita menyesuaikan dengan ukurannya beserta lokasinya. Kemudian karena di sini kita akan menggunakan motor, maka sebelum itu di bagian pulley-nya kita harus delete bearing-nya, kita ubah menjadi circle tertutup saja. Untuk bagian kiri itu circle tertutup, untuk yang bagian kanan kita buka saja, nanti akan untuk bagian kanan, untuk bagian kiri pada bagian bearing holder itu akan ada bearingnya, tapi bagian sebelah kanan itu tidak ada karena nanti akan dipakai atau disambungkan dengan motor. Kemudian di sini kita akan membuat kita akan membuat beltnya dengan menggunakan new sketch. Di sini kita pakai dua buah lingkaran. Yang pertama berukuran 25, yang satunya itu berukuran 26. Yang satunya itu jarak antara itunya adalah 1 mm. Kemudian yang bagian sisi lainnya itu sama, kita buat 25 cm. Kemudian jarak antara sisi atau garis luar lingkarannya adalah 1 mm. Kemudian berikutnya kita membuat persegi yang menyambungkan lingkaran satu dengan lingkaran lainnya
sisi satu dengan sisi lainnya seperti ini. Kemudian setelah itu di sini kita lakukan trim pada garis-garis yang tidak dibutuhkan. Kemudian di sini kita akan melakukan extrusion untuk membuat beltnya. Di sini extrusion sebesar 80 mm sesuai dengan ukuran pulai yang telah kita buat. Setelah itu kita membuat motor holdersnya dengan menambahkan sketch, lalu kita gambar atau kita tambahkan rectangle dengan ukuran 40 ke 90 mm. Kemudian kita tambahkan 3 buah rectangle, 3 buah circle. Yang pertama berukuran 8 mm, terus 2 buah circle lainnya berukuran 5 mm untuk bautnya. Setelah itu di sini pada bagian pulley atau shaft kita melakukan extrusion cut agar nanti shaft pada atau rotor pada bagian motornya itu bisa masuk atau bisa tersambung dengan shaftnya. Kemudian di sini kita melakukan duplicate join untuk memenuhi slot-slot screw. Kemudian di sini kita menambahkan NEMA 17 stepper motors yang nantinya akan dihubungkan dengan shaft sebagai. Nah, di sini kita melakukan join. Nah, di sini karena dia belum terhubung, maka kita harus drag atau move terlebih dahulu supaya shaftnya itu menyatu dengan motor. Setelah jadi, di sini kita bisa merapihkan atau di sini kita bisa menambahkan atau appearance agar lebih menarik lagi. Di sini kita warnai. Pertama kita nyari aluminium, kita mewarnai warna aluminium sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, maka jadilah di sini conveyor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.